Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, udah lama nih saya nggak upload video. Kali ini saya mau share ke teman-teman perjalanan singkat saya tahun lalu bulan Agustus 2022, tepatnya tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ke Singapura. Karena saat itu saya masih tinggal di Lahat nih teman-teman, 5 jam ke Palembang. Jadi kami berangkat Rabu malam jam 9 malam sampai dengan Palembang subuh ya teman-teman. Lalu kita ambil early flight nih teman-teman menuju ke Batam. Jarang-jarang nih teman-teman lihat pemandangan sunrise di atas pesawat. Masya Allah, pemandangannya bagus banget teman-teman. Nah, pesawat kami ini take off-nya sekitar jam 6.30 ya teman-teman, dan ini on time sampai dengan Batam itu sekitar jam 7.30. Jadi kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, sampai dengan Bandara Hang Nadim ini kami langsung buru-buru keluar ya teman-teman. Kami cari taksi. Taksinya sih bukan taksi legal gitu ya teman-teman, yang pakai argo gitu. Jadi kayak taksi charteran gitu deh, menuju ke ferry terminal Batam. Nah, untuk tarif taksinya sendiri ya teman-teman udah dipatok nih, harganya 100.000. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita juga ngejar jadwal kapal ferinya. Jadi buat teman-teman yang barengan ya sama teman-teman bisa di sharing aja. By the way, kemarin itu saya sengaja ya teman-teman nggak beli tiket secara online, karena kita nggak tahu nih teman-teman flight kita dari Palembang menuju Batam itu bakalan delay atau enggak. Jadi daripada nanti kena denda ya teman-teman kalau nggak on time, jadi kita pilih beli di sini langsung nih teman-teman, karena di sini juga sebenarnya provider untuk kapal ferinya banyak nih teman-teman. Nah, saat itu saya pilih Sindo Ferry karena ini termasuk kapal feri yang besar. Harga tiketnya untuk pulang pergi sekitar 700.000 ya teman-teman. Untuk pulangnya dia open tiket setahu saya sampai sekitar 3 bulanan gitu. Setelah beli tiket, kita langsung naik ke lantai atas ya teman-teman, ini menuju ke imigrasi. Nah, setelah menuju imigrasi, kita langsung masuk ke ruang tunggu nih teman-teman. Nah, untuk ruang tunggunya ini juga dibagi dua ya teman-teman, ada yang menuju ke Singapura dan yang sebelah kiri ini menuju ke Malaysia. Setahu saya ke Johor Bahru Malaysia ya teman-teman. Nah, ini perjalanan kita menuju kapal ferinya. Nah teman-teman, ternyata kapal feri itu ada layanan bagasinya ya, saya baru tahu. Jadi kalau teman-teman yang bawa koper bisa masukin bagasinya. Alhamdulillah kita udah masuk ke kapal ferinya nih teman-teman, dan ini kapal ferinya mau menuju ke Harbourfront Terminal. Nah, Harbourfront Terminal ini nyatu dengan Vivo City Mall Singapura ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu Universal Studio, nah itu nggak begitu jauh ya teman-teman, jadi pakai kereta sambungan gitu. Nah, perjalanan dari kapal feri Batam ini menuju Harbourfront Terminal ini memakan kurang lebih waktu 1 jam. Nah, ini kita bawa bekal ya teman-teman, karena memang kita perjalanan dari malam nyambung lagi ke pagi, terus lanjut lagi kita naik kapal feri, jadi benar-benar nggak ada waktu kita buat makan. Nah, ini kita sudah sampai ya teman-teman ke Harbourfront Terminal. Sampai dengan Harbourfront Terminal ini udah agak siang ya teman-teman, waktunya kita untuk cari makan siang. Nah, di sini ada area food courtnya. Sebenarnya ada restoran yang saya mau cari sih teman-teman, itu restoran halal. Tapi kita udah nyusurin sepanjang terminal ini kayak mall gitu lah ya, di underground gitu. Tapi ternyata nggak nemu nih teman-teman. Ya udahlah, kita cari yang ada aja, yang penting halal ya teman-teman. Nah, akhirnya nih teman-teman kita bisa makan dengan benar. Nah, ini menu makan siang kita nih teman-teman, kurang lebih kalau dikursin sekitar 70.000 sampai 80.000 satu piring ini teman-teman. Menunya nasi, sotong, dan juga sayur kacang panjang nih. Rencana selanjutnya kita mau menyusuri Sentosa Island. Nah, tapi karena hotel kita tuh jaraknya jauh ya teman-teman, nggak memungkinkan kita untuk ke hotel check-in dan juga taruh koper dulu. Jadi kita putusin untuk titip koper kita ke live baggage service-nya kapal feri itu. Jadi sebelum kesini tuh saya juga udah browsing ya teman-teman, katanya sih bisa dititipin kopernya kalau misalnya kita pengguna kapal feri tersebut. Tapi kayaknya agak ada miskom gitu ya teman-teman sama petugasnya. Nah, miskomnya apa? Nanti ditunggu ya teman-teman di akhir video ini. Oke, urusan perkoperan udah selesai ya teman-teman, udah selesai untuk sementara. Karena nantinya pas akhir cerita nih teman-teman agak ada sedikit masalah. Nah, ini kita mau ke area Vivo City Mall dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke Universal Studio.
By the way, ada cerita lucu nih teman-teman. Jadi saat itu kan kita mau ngambil foto di area Candelisius. Sebenarnya kita tuh bawa tripod ya teman-teman. Cuma agak repot aja karena kita tuh pengen ambil foto yang dapat semuanya. Akhirnya ada mas-mas lewat, kita minta tolong lah sama mas-mas itu. Nah ternyata dia pikir kita adalah salah satu rombongannya dia teman-teman. Dia ternyata tour guide gitu atau tour leader gitulah teman-teman ya. Bahasanya sih bahasa Melayu gitu. Jadi dia cuma pesen, oke, setelah foto ini kalian kumpul ya di bus. Kita kan bingung ya teman-teman, maksudnya apa gitu kan. Kita langsung notice, oke. Dia pikir kita rombongannya mereka gitu kan. Akhirnya ya udah, kita cuma bilang iya oke, karena apa, biar ya udahlah, biar cepet aja di fotonya. Jadi ternyata nggak lama dari situ kita benar lihat rombongannya mereka. Mereka bawa rombongan anak-anak SMA gitu. Terus kita sempet kayak ngumpet-ngumpetan gitu teman-teman karena ketakutan, karena takut dia notice itu tadi kita yang mintain foto bukan rombongan dia. Jadi setua itu kita masih dibilang anak SMA nih teman-teman. Selanjutnya kita putuskan untuk kembali ke hotel karena memang kondisi kita udah capek banget ya teman-teman. Tadinya kita mau ke Chinatown, tapi rasanya udah nggak sanggup nih, apalagi kita masih harus bawa koper nih teman-teman. Nah ini kita menuju hotel. Sebelum ke hotel ini kita mau jajan dulu nih teman-teman. Area hotel kita itu banyak makanan halal. Nah ini ada kayak food court gitu nih teman-teman. Saya beli jajanan gitu. Ini tuh kayak putu ya, kayak dalamnya tuh kayak ada gula merah gitu teman-teman. Terus udah gitu saya jajan lagi nih teman-teman. Di sini saya beli kayak lumpia kering gitu, terus dicampur sama sambal kacang. Ini tuh jatuhnya kayak batagor gitu. Aduh enak deh teman-teman rasanya. Selanjutnya kita menuju ke hotel ya teman-teman. Gak terlalu jauh dari area food courtnya. Kita stay di hotel klasik. Kita pilih yang satu kamar yang itu langsung 3 bed ya teman-teman. Untuk rate satu orang ya 4 hari 3 malam itu sekitar 1,8 sampai 1,9. Nah dikasih komplimentarinya itu mineral water ya teman-teman, dan semacam kopi dan juga teh. Saya lupa nge-shoot untuk kamar mandinya teman-teman. Untuk harga hotel di Singapura memang cukup mahal ya teman-teman, jadi memang cukup tricky untuk memilih hotel di Singapura. Tapi menurut saya pada saat traveling itu yang paling penting pada saat memilih hotel itu adalah yang terdekat dari publik transportasi. Selanjutnya di hari kedua kita berangkat agak siangan nih teman-teman, sekitar jam 10 setengah 11an gitu deh, karena memang masih capek banget ya. Nah selanjutnya kita mau pergi ke Jewel nih teman-teman. Jewel ini letaknya ada di dalam Changi Airport. Nah tahu sendiri lah ya kalau di Jewel ini mau lihat apa teman-teman, ya waterfall ya teman-teman, waterfall khasnya Jewel. By the way, untuk menuju ke Jewelnya ini teman-teman tinggal ikuti petunjuk jalannya aja ya. Nah jujur ya teman-teman, trip ke Singapura ini adalah trip saya yang kesekian kalinya, karena memang sebelumnya adik saya dan keluarganya itu memang tinggal di Singapura. Jadi trip saya ke Singapura itu belakangan ini itu memang lebih banyak sering dipandu sama adik saya dan keluarganya. Jadi saya tuh nggak terlalu banyak tahu ya teman-teman. Nah ini pertama kalinya saya ke Jewel dengan cari sendiri nih teman-teman. Biasanya saya udah terima jadi nih, biasanya tinggal ikut aja adik saya dan suaminya yang ngarahin jalan. Nah makanya memang meskipun sering bolak-balik ke Singapura ya teman-teman, tetap aja masih kadang tuh masih suka nyasar ya teman-teman ya, karena itu karena terbiasa digaitin atau dipandu sama adik saya dan juga suaminya. By the way, trip ke Singapura ini trip pembuka saya lagi ya teman-teman setelah pandemik sekitar 2,5 tahun. Jadi ngerasa kangen banget dan excited banget teman-teman ketika masuk ke area bandara, karena memang kan 2,5 tahun saya lebih memilih untuk nggak traveling dulu ya teman-teman, meskipun ada beberapa negara yang udah buka bordernya. Nah ini kita udah nyampe ya teman-teman di area waterfall Jewelnya. Nah untuk waterfall Jewel ini gratis ya teman-teman, tapi memang ada beberapa area yang bayar. Seperti misalnya teman-teman nih kalau mau foto untuk dapat best view-nya waterfall Jewel ini ada di atas gitu teman-teman, itu tuh harus berbayar. Padahal dulu nih teman-teman, seingat saya sekitar tahun 2019an saya sempat foto di situ juga dan itu gratis. Selanjutnya kita naik ke area atas ya teman-teman. Nah di area atas ini sebenarnya banyak tempat wisata nih teman-teman. Tapi tempat wisatanya ini berbayar ya teman-teman. Jadi tahun 2019 lalu itu saya dan keluarga udah sempat masuk ke sini nih teman-teman, Canopy Park. Jadi untuk sekarang kita skip dulu. Nah teman-teman kalau mau beli tiket untuk masuk ke objek wisata area Jewel ini, teman-teman bisa belinya di mesin tiket ini ya. Alhamdulillah udah nyampe Changi, udah nyampe Jewel. Sekarang
Oke teman-teman, karena waktunya udah lumayan siang nih teman-teman, dan kita belum makan, belum sarapan, kita putusin untuk makan siang di area Bugis. Sekalian kita mau nyusurin area Bugis. By the way, selama kita di Singapura lebih banyak pakai public transportasinya MRT ya teman-teman, ketimbang pakai bus. Karena buat saya lebih gampang baca peta MRT-nya daripada bus. Gak tau kenapa saya masih agak bingung nih teman-teman untuk baca peta atau baca rute-rute bus di Singapura. Ya udahlah ya, daripada nyasar. Nah ini teman-teman, kita makan di area Bugis Street-nya. Letak food court-nya itu ada di paling ujung atau di ujung jalan Bugis Street. Di lorong belakang nih teman-teman, lorong paling belakang itu banyak makanan halal. Nah ini makanan Indonesia ya teman-teman. Kalau nggak salah ini saya makan soto deh teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke toko ABC nih teman-teman. Nah di sini toko ABC menjual barang-barang murah nih. Jadi buat teman-teman yang mau bawa oleh-oleh bisa ke toko ABC, tapi jangan lupa dicek expired date-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita belanja di Bugis Street dan juga Bugis Junction Mall ya teman-teman. Tapi saya lupa nih, mohon maaf untuk nge-recordnya. Nah yang tersisa cuma ini aja nih. Saking repotnya dengan barang bawaan, kita tuh sempat pulang dulu teman-teman ke hotel untuk taruh barang belanjaannya dulu. Baru kita istirahat sebentar, isoma, terus kita balik lagi ke area Orchard untuk beli es krim Uncle ini. Pokoknya teman-teman kalau ke Singapura rasanya belum sah ya kalau beli es krim Uncle ini. Nah di sepanjang jalan Orchard ini banyak banget nih teman-teman yang jual es krim Uncle. Harganya kalau nggak salah kurang lebih sekitar 1,5 SGD. Rasanya emang bikin ngangenin teman-teman, makanya nggak heran teman saya sampai nambah nih beli es krim Uncle-nya. Selanjutnya kita nyusurin sepanjang jalan Orchard ini sambil menikmati Singapura di malam hari. Oh ya teman-teman, sebenarnya kita nyampe Orchard itu posisinya udah lumayan malam ya, sekitar jam 20.30-an. Dan saat itu kita tuh belum makan malam teman-teman. Nah sebenarnya sebelum kita nyusurin untuk beli es krim Uncle ini, kita tuh udah nyusurin di salah satu mall di Orchard gitu deh, saya lupa namanya teman-teman. Dan gak ketemu nih restoran yang kita mau. Jadi restoran ini namanya restoran Encik Tan. Saya tuh lagi kepengen laksanya, karena terakhir saya makan laksa di Encik Tan itu enak banget teman-teman. Di hari pertama juga sama nih teman-teman, gagal nemu restoran Encik Tan. Ya udahlah ya, daripada kepengen banget, alhamdulillah akhirnya setelah kita mau menuju pulang di MRT Paya Lebar itu ada food truck, mereka jual laksa gitu teman-teman, yang jelas laksanya laksa halal. Selanjutnya hari ketiga kita juga keluar dari hotel agak siang nih teman-teman. Nah jadi kita mau sarapan sekaligus makan siang nih teman-teman. Nah kali ini pokoknya harus ketemu sama restoran Encik Tan ya teman-teman, pokoknya harus bisa makan laksanya. Kalau nggak salah area ini tuh di Somerset MRT Station ya teman-teman, koreksi saya kalau saya salah ya teman-teman. Ini tuh MRT Somerset Station ini pokoknya yang terdekat ke arah Orchard Road. Nah alhamdulillah nih teman-teman, setelah keliling-keliling baru deh kita dapat nih restoran Encik Tanya. Ternyata posisinya tuh di lantai bawah gitu deh teman-teman. Tapi sedihnya nih teman-teman, ternyata laksanya tuh lagi nggak ada. Saya lupa deh ini tuh lagi nggak ada atau memang discontinue ya teman-teman, karena memang saat itu kan sikonnya lagi pandemik ya teman-teman, belum terlalu pulih mungkin ya, jadi nggak banyak makanan yang mereka jual ya. Ujung-ujungnya ya saya makan ini nih teman-teman, kayak makan mie gitu, terus ada steamboat gitunya deh. Next destination kita menuju ke Merlion Park. Jadi dari Somerset MRT Station menuju ke Raffles Place MRT Station. Nah, Raffles Place MRT Station ini merupakan MRT station terdekat ke Merlion Park ya teman-teman. Nah, ini kita nyusurin sepanjang jalan ya teman-teman, pemandangannya bagus banget nih. By the way, saat itu udah lumayan banyak ya teman-teman turis-turis yang wisata ke Singapura. And as always ya teman-teman, cuacanya selalu panas, meskipun ya kadang tuh gerimis-gerimis gitu, tapi tetap cuacanya tuh biasanya selalu panas nih teman-teman. By the way, di sini kita ketemu loh teman-teman sama dua oma-oma dari Sulawesi. Nah, seneng banget deh, mereka tuh meskipun udah tua ya teman-teman, tapi masih tetap semangat traveling. Jadi mereka tuh berdua aja gitu ke Singapura. Saat itu mereka karena tahu kali ya kita orang Indonesia, jadi mereka tanya di mana letaknya Merlion Park. Next, selanjutnya kita masuk ke area Marina Bay Sands Mall nih teman-teman, karena cuaca di luar panas banget, jadi kita mau ngadem, mau minum dulu. Nah kita putusin untuk makan di Toast Box nih teman-teman, dan antriannya sampai luar nih teman-teman. Nih kita lagi antri.
Ini kita pesen satu paketan gitu ya teman-teman, jadi kayak ada ice coklat gitu, terus sama roti butter gitu. Satu paketnya itu harganya sekitar 140 ribuan. By the way, kita ketemu hidden gem nih teman-teman di atas rooftop gitu, karena waktu itu kita tuh mau cari tempat sholat ya teman-teman, tapi nggak ketemu. Akhirnya kita sholat di atas di sini, di Takyamumin aja ya teman-teman. Nah nih keren banget kan teman-teman. Malamnya nih teman-teman, kita masih di area Marina Bay Sands. Rasanya belum lengkap nih teman-teman kalau ke Singapura kalau kita belum lihat Spectra Show nih teman-teman. Tapi sayangnya kita salah tempat nih teman-teman, salah nunggu tempat. Ternyata Spectra Show-nya, pertunjukannya tuh udah mulai teman-teman. Dan nih lihat udah pada kumpul nih teman-teman. Cuma tersisa mungkin sekitar 3-5 menit terakhir ya. Akhirnya kita baru sadar kita salah tempat. Dan ini adalah malam terakhir kita di Singapura ya teman-teman. By the way, saya mau lanjutin cerita nih teman-teman mengenai miskom life baggage yang awal tadi saya udah sebutin ya teman-teman. Jadi dipikir petugasnya itu kita mau naruh bagasi untuk pulang lagi ke Indonesia, karena dia bingung ya teman-teman, kita baru nyampe kenapa pulang gitu. Intinya tuh di situ miskom gitu. Dan dia nggak ngerti kalau ternyata bisa dititipin bagasi, padahal setahu saya pernah baca di blog orang itu teman-teman, bisa dititipin bagasi, sehingga itu agak sedikit bermasalah nih teman-teman ketika kita mau pulang. Kita kan nunjukin boarding pass untuk pulangnya ya teman-teman. Nah di situ bermasalah. Awalnya tadinya kita tuh sempat harus bayar lagi gitu teman-teman. Akhirnya saya jelasin kalau itu tuh hanya miskom aja, dan alhamdulillah nih teman-teman nggak masalah jadinya. Dan setelah pertunjukan Spectra Show ini selesai nih teman-teman, kita menuju ke Mustafa Center. Nah Mustafa Center ini tempat untuk mencari oleh-oleh ya teman-teman. Nah tapi mohon maaf nih teman-teman, karena kita kondisinya tuh udah capek banget, jadi kita nggak mendokumentasikannya ya teman-teman. Next day, pagi harinya kita langsung menuju ke Harbor Front ya teman-teman untuk pulang lagi ke Indonesia. Nah alhamdulillah trip kita udah selesai ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. See you on my next trip. Bye. Thank you.